Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Aditya, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 di Universitas Sriwijaya dengan NIM 0003128242935. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Andes Siti Fatimah MSI dan juga Ibu Yuliana FH SPD MPD. Nah, jadi di video ini saya akan melakukan analisis dari permasalahan atau studi kasus ekonomi moneter, yaitu terkait penyebab terjadinya, dampak yang ditimbulkannya, dan juga solusi atas permasalahan tersebut. Nah, di sini saya mengambil permasalahan atau kasus yaitu inflasi pada awal tahun 2026, tepatnya di bulan Februari, dan juga saya akan mengaitkannya dengan kebijakan ekonomi moneter di Indonesia. Jadi selamat menyaksikan. BPS mencatat inflasi secara tahunan di akhir Februari mencapai 4,76%. Kondisi ini menunjukkan tren kenaikan inflasi tahunan yang tertinggi sejak Maret 2023. Saat itu inflasi tahunan Indonesia sempat mencapai 4,97%. Mengacu inflasi berdasarkan kelompok, kontributor utama inflasi ini mayoritas disumbang dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta perumahan air, listrik dan bahan bakar rumah tangga. Sementara BPS mencatat jika secara bulanan laju inflasi mencapai 0,68% dan inflasi tahunan kalender sebesar 0,53%. Perawatan pribadi dan jasa lainnya hingga makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor utama kenaikan inflasi secara bulanan dan secara tahun kalender. Nah, seperti yang telah kita lihat berita di atas tadi, itu menyebutkan bahwa kenaikan harga barang pokok pada awal tahun 2026 dan beberapa penyebab inflasi atau kenaikan harga barang ini pada awal tahun 2026 di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa kombinasi, yaitu salah satunya adalah ketegangan di Selat Hormuz, di mana menyebabkan harga minyak mentah dunia itu melonjak di atas 100 US dollar per barel. Nah, karena plastik dan transportasi sangat bergantung pada BBM, biaya produksi di seluruh sektor manufaktur itu naik tajam. Dan seperti yang kita ketahui bahwa nilai tukar rupiah di mana per hari ini itu menyentuh 17.300 per US dollar, membuat harga bahan baku impor seperti gandum, biji plastik, dan juga komponen elektronik itu menjadi sangat mahal. Serta adanya rencana penyesuaian tarif PPN atau bea cukai pada awal tahun ini yang memicu menaikkan harga sebelum kebijakan berlaku secara resmi. Nah, kondisi seperti ini akan sangat berdampak kepada daya beli masyarakat. Meskipun gaji mungkin naik sedikit, namun persentase kenaikan dari harga barang itu jauh lebih tinggi daripada kenaikan gaji. Nah, hal ini menyebabkan pendapatan real masyarakat itu merosot dan juga akan menggeser pola konsumsi masyarakat, yang dimana berdasarkan hukum permintaan, masyarakat mulai mengalihkan anggarannya yang awalnya dari barang sekunder ke barang primer, di mana ini akan menekan kesejahteraan hidup masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian? Nah, salah satu dampaknya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi rumah tangga itu adalah penopang 50% dari PDB itu menurun. Maka laju pertumbuhan ekonomi di ekonomi nasional itu akan cenderung menurun, dan investor akan menunda investasi di Indonesia karena fluktuasi harga yang tidak stabil yang membuat perhitungan keuntungannya itu menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Nah, di dalam ekonomi moneter, yaitu teori permintaan uang, jika nilai nominal uang tetap
namun daya belinya itu merosot, maka masyarakat akan cenderung meminimalkan memegang uang tunai dalam bentuk rupiah, dan masyarakat akan beralih ke aset yang lebih aman seperti emas, properti ataupun valuta asing. Nah, hal ini akan menurunkan stabilitas permintaan uang, di mana jika permintaan uang tidak stabil, Bank Indonesia akan kesulitan dalam menentukan berapa banyak jumlah uang yang harus dicetak dan juga diedarkan. Nah, serta inflasi ini juga akan meningkatkan peredaran uang tunai kepada masyarakat. Karena masyarakat takut harga akan naik lagi keesokan harinya, dan mereka cenderung membelanjakan uangnya segera mungkin hari ini. Dan semakin cepat perpindahan uang ini atau uangnya berpindah tangan di tengah persediaan barang yang terbatas, maka tekanan inflasi itu akan semakin memanas. Nah, lalu bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral dalam hal ini? Nah, jadi di sini Bank Indonesia itu dapat menaikkan suku bunga agar menarik kembali uang yang beredar di masyarakat ke perbankan, dan memperkuat rupiah dengan menarik investor asing masuk ke instrumen seperti SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia karena imbal hasil bunga yang tinggi. Nah, selain suku bunga, BI juga dapat menaikkan giro wajib minimum secara umum untuk menyerap likuiditas guna mengurangi jumlah uang beredar. Namun, memberikan giro wajib minimum insentif bagi bank-bank yang tetap menyalurkan kredit ke sektor pangan dan juga UMKM guna menjaga agar inflasi tertekan. Namun, sektor-sektor yang memproduksi kebutuhan pokok tetap mendapat pembiayaan agar pasokan barang itu tidak macet. Dan juga BI juga dapat secara rutin memberikan pengumuman yang transparan mengenai arah kebijakan ke depannya, agar masyarakat itu percaya BI ini berkomitmen penuh untuk melawan inflasi, dan mereka tidak akan melakukan panic buying yang justru bisa memperburuk kenaikan harga itu sendiri. Nah, itulah tadi analisis saya terkait masalah inflasi pada awal tahun 2026 dan kaitannya dengan kebijakan moneter di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.